Oke, jadi malam hari ini kita mulai pelajaran geografi. Ini ya, nanti terakhir saya absen. Ini sekarang kita masuk sumber daya alam. Kemarin selesai sampai, biar saya lihat slide-nya dulu. Kita review yang kemarin ya. Yang kemarin saya sebutkan sumber daya alam. Mungkin salah satu bisa nyebutkan sumber daya alam itu apa. Salah satu bisa nyebutkan. Kita review yang kemarin. Suatu benda mati atau benda hidup yang dapat digunakan untuk keperluan dalam kehidupan. Tambahin Mbak Santia, yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Pertanyaannya tadi pengertian sumber daya alam. Oke. Jadi kita kemarin terakhir kan sampai penayangan video ya, tentang sumber daya alam, tentang gimana kita memanfaatkan sumber daya alam itu. Sebenarnya agak lelet ini. Ya, kemarin sampai video. Sekarang kita lanjutkan ya. Pengertian dan penggolongan sumber daya alam itu sendiri. Semuanya harap perhatikan. Ya, segala sesuatu yang berguna untuk manusia yang berasal dari alam. Ya, bisa Mbak Lala. Intinya sumber daya alam itu benda mati atau benda hidup yang ada di bumi, yang digunakan untuk kepentingan umat manusia. Itu intinya seperti itu. Sumber daya hayati atau sumber daya biotik ataupun abiotik. Sekarang kita masuk ke sini ya, pengertian dan penggolongan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan sumber daya alam atau natural resources adalah semua kain bumi yang bersifat biotik ataupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Jadi ini jawabannya tadi ya. Di semua kekayaan bumi baik yang bersifat biotik ataupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Biotik itu apa artinya biotik? Apa artinya abiotik? Mungkin ada yang bisa menyebutkan apa sih biotik itu? Apa itu abiotik itu? Menurut arti katanya, salah satu. Ada yang tahu? Jadi ini kan saya
Sumber daya alam itu kan semua kekayaan bumi yang bersifat biotik ataupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Coba coba dijelaskan biotik itu apa, abiotik itu apa, contohnya apa? Ada yang salah satu menyebutkan apa arti biotik, apa arti abiotik, dan contoh-contohnya. Saya masih sambil kerja, cuma bisa dengar. Segala yang tidak bernyawa, Mbak Minsi. Tanah air yang tidak hidup atau mati. Oke ya. Oke. Jadi sudah banyak yang paham ya. Biotik adalah komponen lingkungan yang terdapat atas makhluk hidup. Oke, benar. Jadi sudah paham ya. Ya, itu berarti abiotik. Oke, biotik dari kata bio, ya kan? Ya, berasal dari makhluk hidup, benar. Biotik menurut katanya kan bio itu artinya makhluk hidup. Jadi hal yang berhubungan dengan makhluk hidup itu biotik, seperti biologi. Kalau teman-teman ada pelajaran biologi, ya benar Mbak Minsi, ya benar. Kalau teman-teman ada pelajaran biologi, itu berasal dari kata bio dan logi. Bio itu hal yang berhubungan dengan makhluk hidup. Logi itu berasal dari kata logos, artinya ilmu. Jadi biologi itu ilmu yang pelajari tentang makhluk hidup. Biologi. Biotik itu sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup. Abiotik, A itu bila ada awalan A itu menyatakan kebalikan, lawan kata. Abiotik itu berarti sesuatu yang tidak hidup. Terus ada lagi, kalau mungkin ada kata lagi antibiotik, ya kan? Bio itu kan kehidupan, makhluk hidup, satu hal yang berhubungan dengan makhluk hidup. Anti itu, kalau dia antibiotik berarti menurut katanya ada anti, ada biotik, berarti suatu zat yang menekan pertumbuhan makhluk hidup. Jadi untuk menekan pertumbuhan bakteri, untuk menekan pertumbuhan virus, antibiotik. Jadi untuk menekan kehidupan, menekan pertumbuhan makhluk hidup. Jadi itu ya menurut katanya. Kita lanjut. Saya rasa semuanya udah paham. Ini terjawab tadi ya. Faktor abiotik itu meliputi tanah, air, udara, cuaca, suhu, dan sejenisnya. Tadi Mbak Minsi benar, Mbak Lala benar. Ya. Jadi meliputi tanah, air, udara, cuaca, suhu, dan sejenisnya. Kemudian dua faktor biotik itu meliputi tumbuhan, hewan, termasuk manusia. Ya, jadi semua yang hidup itu kita masuk dalam kategori biotik. Terus ini selain itu terdapat pula kekuatan-kekuatan alam yang menghasilkan tenaga atau energi. Nah, jadi di kekuatan-kekuatan, jadi sumber daya alam yang kita terima di bumi ini itu menghasilkan tenaga atau energi ya. Misalnya panas bumi. Ya, panas bumi ini salah satu gambar, salah satu foto di mana panas bumi itu digunakan sebagai energi pembangkit listrik di sini. Bisa untuk pembangkit listrik, bisa untuk yang lain. Jadi ini mungkin salah satu tempat di mana dimanfaatkannya panas bumi sebagai sumber energi. Nah, energi itu banyak ya, banyak. Oke.
Terus kedua, oke ya, kita selanjutkan. Selanjutnya ini ada energi matahari. Energi matahari. Kenapa ini? Maaf tadi basic error. Masa? Nggak bisa lihat papan ya? Bentar. Dan sudah saya minimize. Sudah lihat, sudah kelihatan PPT saya. Sudah. Oh ya udah. Oke. Selanjutkan. Oke, selanjutkan. Jadi salah satu yang memasukkan energi itu ada lagi energi matahari. Ya, jadi matahari yang kita terima di sini itu nggak hanya sekedar bercahaya ya. Jadi kita bisa manfaatkan energi matahari itu, bisa kita manfaatkan. Salah satunya itu untuk apa? Untuk pembangkit listrik. Mungkin teman-teman tahu ya, ada pembangkit listrik tenaga matahari. Yang biasanya ada lampu-lampu di pinggir jalan itu, di daerah, kalau di tempat saya itu daerah Pantura itu. Pantura di Jawa Timur. Ke arah Lamongan, ke arah Tuban itu ya. Lamongan Tuban itu ada. Oh gitu, enggak, ini sudah mulai presentasi, videonya nanti. Oke, jadi ya ini silakan langsung masuk saja. Jadi energi matahari itu bisa digunakan untuk apa saja, untuk salah satunya untuk pembangkit listrik. Mungkin dilihat dari gambar ini, bisa dengar saya semuanya, sudah bisa mengikuti PPT saya, sudah jelaskan ya. Bisa, oke. Jadi seperti yang digambar ini di sini ada panel-panel untuk energi matahari. Jadi ini salah satu di gambar ini yang tengah ini salah satu panel-panel surya yang digunakan untuk menyerap energi matahari, untuk menyerap sinar matahari, terus ditransfer ke menjadi energi listrik seperti itu. Jadi sekarang banyak ya. Mobil listrik sekarang banyak. Itu Pertamina apa ya Pak? Yang mana Mbak Owat? Bukan ini yang kemarin. Ini kemarin. Gambar samping. Bukan, ini salah satu pabrik yang memanfaatkan energi panas bumi. Kita lanjutkan saja ya. Next. Terus kekuatan air. Air itu bisa, air yang mengalir itu bisa menimbulkan energi. Salah satunya kan pembangkit listrik tenaga air. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, itu ada air mengalir di sungai atau di bendungan itu digerakkan sama turbin, terus menjadi air menggerakkan turbin, kemudian turbin itu menjadi tenaga listrik. Seperti itu salah satu contohnya. Ya, seperti ini ya. Ini mungkin di daerah teman-teman ini mungkin ada seperti ini ya, bendungan. Di bendungan ini ada, di dalamnya itu ada turbin. Ketika air mengalir dari sisi yang tinggi ini ke sisi sebelahnya, maka air tersebut akan memutar turbin. Sudut-sudut turbin di sini berputar dan menjadi energi listrik seperti itu. Jadi itu ya salah satu pemanfaatan energi pemanfaatan sumber daya alam sebagai energi. Oke. Tenaga angin. Mungkin teman-teman tahu ada pembangkit listrik tenaga angin. Ya, itu biasanya kalau yang kita tahu yang banyak itu di Belanda. Ya, ini salah satu contoh gambarnya ya. Jadi ini adalah kincir angin salah satu di Belanda. Ketika angin berembus, maka akan memutar baling-baling tersebut dan menjadikannya sebagai energi listrik. Seperti itu. Dan ini salah satu beberapa contoh sumber daya alam yang kita gunakan sebagai energi.
Nah, ini salah satu ini ya, beberapa contoh pembangkit listrik tenaga surya, Mas. Pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia ya. Tadi kan saya contohkan ada panel-panel surya. Ini beberapa di Indonesia ya. Ada di Kabupaten Karangasem, Bali dengan kapasitas 1 MW. Di Kabupaten Bangli. Ya, ini ada di Bali, ada di NTB. Itu bisa terapkan di Indonesia. Yang mana? Mbak Wiwi, siapa? Mbak Lala Wiwi. Ini yang kalau yang tenaga surya ini sudah banyak diterapkan di Indo. Ini contohnya. Yang tenaga angin. Ya. Pas bisa. yang tenaga angin saya belum tahu kalau di Indonesia yang tenaga angin ya. Cuma kan dia tuh ya di Indo banyak angin. Cuma pembangkit listrik tenaga angin itu butuh angin yang konstan, butuh angin yang sepanjang hari atau sepanjang tahun itu konstan. Kalau di Belanda itu dia angin itu datang sepanjang tahun. Kalau di Indo contohnya aja kalau waktu hujan kan, ya Natalia silakan bergabung. Contohnya aja waktu hujan, kita selesai hujan biasanya angin langsung berhenti. Jadi yang mungkin yang cocok buat saya kota angin ya. Di mana, daerah mana Mbak Laliwi? Apa di situ ada kincir angin? Nganjuk, ada kincir angin untuk listrik. Saya belum tahu. Oh, nggak ada. Mungkin dengan pengetahuan di sini, mungkin Mbak Lala bisa jadi pelopor untuk pengadaan energi seperti itu. Jadi ada kalanya ilmu yang kita dapat itu kita amalkan, kita manfaatkan untuk semua, untuk masyarakat seperti itu. Oke, jadi ya. Oke, kesimpulan dari presentasi yang ini, segala sesuatu yang berada di alam di luar manusia yang dinilai memiliki daya guna untuk memenuhi kebutuhan sehingga tercipta kesejahteraan hidup manusia tersebut dinamakan sumber daya alam. Ya, terus dalam pengertian lain, sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang terdapat di lingkungan sekitar manusia yang dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan manusia, seperti itu. Ya, malah. Jadi itu ya. Jadi itu tadi adalah beberapa pengertian tentang sumber daya alam dan pembagiannya. Selanjutnya saya akan masuk ke bab jenis-jenis sumber daya alam ya. Ini yang masuk sudah 11. Sebentar. Bentar ya. Saya dapat info ini sebelum. Bentar, saya mau upload dulu salah satu presentasi. Ini saya dapat info kalau sumber daya alam itu sebenarnya sudah diajarkan. Jadi pengertian sumber. Jadi mungkin pertemuan ini kita habiskan sumber daya alam. Saya rasa teman-teman sudah paham. Jadi saya mereview apa yang teman-teman dapat. Dari masih loading. Jadi pertemuan kita selanjutnya itu adalah hari Kamis ya. Minggu depan itu hari Kamis. Nanti akan saya buatkan jadwal lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis sumber daya alam.
Suaranya siapa ya? Saya gimana, udah dengar suara saya semuanya? Suara saya jelas? Oke, jelas. Oke, kita masuk ke jenis-jenis sumber daya alam. Oke, tadi kan kita masuk tadi kan kita sudah menjelaskan pengertian, kita sudah masuk dalam pengertian dan penggolongan sumber daya alam. Sudah selesai tadi ya. Sekarang kita masuk jenis-jenis sumber daya alam. Dan selanjutnya nanti yang terakhir ada tentang pemanfaatan sumber daya alam. Ini ya, ini kita bisa lihat di bagan ini, di bagan yang saya tampilkan ini jenis-jenis sumber daya alam. Ini ada sumber daya alam berdasarkan sifatnya, berdasarkan jenisnya, dan berdasarkan fungsinya. Ya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu terbagi menjadi 3 ya. Sumber daya alam yang terbarukan, renewable. Kedua, sumber daya yang tak terbarukan, unrenewable. Dan ketiga adalah sumber daya yang tidak habis. Sumber daya yang terbarukan itu contohnya kan ada ini, air, tanah, sumber hayati ya, yang terbarukan. Ya, sumber hayati itu ya, saya share nanti fotonya. Semuanya harap perhatikan dulu. Jadi sumber hayati itu apa? Sumber hayati seperti hutan, ya sama-sama. Seperti hutan itu sumber hayati. Jadi yang terbarukan. Jadi dia untuk pengembaliannya itu cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama. Di sini selanjutnya yang kedua itu adalah sumber daya yang tidak terbarukan. Contohnya bahan tambang. Ini agak geser ya. Contohnya bahan tambang, minyak gas bumi. Ya, yang tidak terbarukan. Dan ada sumber daya yang tidak habis. Itu seperti laut, udara, energi, cahaya matahari, pasang surut, cahaya matahari kan dia nggak habis. Ya. Awin, silakan masuk. Terus selanjutnya adalah berdasarkan jenisnya. Sumber daya berdasarkan jenisnya itu ada sumber daya biotik, hayati, dan sumber daya fisik non hayati. Contohnya sumber daya alam berupa makhluk. Sumber daya alam biotik yang tadi ya, yang berupa makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan makroorganisme. Sumber daya fisik non hayati, sumber daya alam yang berupa benda mati seperti tanah, air, udara, mineral. Kemudian ini selanjutnya itu sumber daya alam berdasarkan fungsinya. Jadi dilihat seperti apa fungsi dari sumber daya alam tersebut. Di sini dibagi menjadi 3 ya. Ada sumber daya alam penghasil energi, sumber daya alam penghasil bahan baku, dan sumber daya alam lingkungan hidup. Sumber daya alam penghasil energi ini contohnya air laut, sinar matahari, gas bumi, minyak bumi, batu bara. Ya, itu kan dia menghasilkan energi. Contohnya listrik itu adalah energi ya, energi listrik. Kalau kita nggak ada listrik, kita nggak bisa apa-apa kan ya, yang sekarang ini ya. Satu penghasil listrik kan minyak bumi, batu bara itu dia bisa digunakan untuk pembangkit listrik, sinar matahari seperti itu ya. Kemudian ini yang kedua adalah sumber daya alam penghasil bahan baku. Contohnya mineral, perairan, hutan. Maksudnya ini perairan, hutan, dan tanah seperti itu. Kemudian ini yang ketiga adalah sumber daya alam lingkungan hidup. Contohnya itu ada udara bersih. Hilang suaranya. Yang lainnya gimana dengan suara saya? Apakah suara saya dengar? Dengar, oke. Jelas banget. Ada yang bertanya. Oke, selanjutkan. Ini tadi salah satu bagian skema pembagian jenis dari jenis-jenis sumber daya alam ya. Oke, kita lanjutkan slide-nya. Jenis-jenis sumber daya alam.
Nih, tadi kita jelaskan sesuai dengan bagian yang tadi, ini berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam itu dibedakan menjadi 3. Ya, coba sebutkan tadi kan sudah saya sebutkan di slide yang sebelumnya. Mungkin ya, sebelum saya keluarkan ini mungkin ada yang bisa menyebutkan berdasarkan sifatnya sumber daya alam dibedakan menjadi 3 apa saja. Yang tadi memperhatikan. Gimana? Ada yang tahu berdasarkan sifatnya sumber daya alam itu dibedakan menjadi 3 apa saja? Seperti yang saya sebutkan di slide yang sebelumnya tadi. Kalau teman-teman ini mendengarkan. Tidak ada yang tahu ya? Oke, yaudah kalau itu saya lanjutkan, kalau nggak ada yang tahu, saya lanjutkan ya. Jadi ini banyak berdasarkan sifatnya, jenisnya, dan fungsinya. Ya, bukan. Ini sekarang sumber daya alam yang diperbarui. Sebenarnya yang dapat diperbarui nanti ada alam yang tidak terus jumlahnya. Ya, betul Mbak Ningsi Apeng. Ya, selanjutkan ya. Jadi yang pertama itu sumber daya alam yang senantiasa tersedia di alam, sustainable resources. Jadi senantiasa ada dan tidak akan pernah habis. Hal ini terjadi karena mengalami siklus panjang masa. Senantiasa ada dan tidak akan pernah habis. Contohnya apa contohnya? Tadi sudah saya sebutkan. Kita review lagi. Barusan saya sebutkan matahari, benar. Oke, air laut. Ya Mbak Minsi. Sumber daya alam tidak pernah habis ya. Udara, matahari, oke ya. Geografi ini siapa ya? Kok namanya geografi ya? Send from PDA. Geografi ini siapa ya? Kok ada nama geografi ya? Entah siapa itu. Mungkin ada. Mineral itu apa, Pak? Sorry, tadi asal ketik. Oh. Namanya siapa ya? Geografi ya, tolong. Sriwinarni. Oke, Mbak Sriwinarni. Oke, kita lanjutkan aja. Air tidak dapat diperbarui kan, Pak? Air itu masuk dalam sumber daya alam yang senantiasa tersedia. Jadi dia mengalami siklus. Dia mengalami siklus hidrologi. Tapi jadi mungkin sebelumnya kan ada ya, ada pelajaran tentang masalah hidrologi. Jadi air itu mengalami siklus dia. Mungkin kita lanjutkan dulu nanti kita lanjutkan dulu ya, Oke.
Jadi ini contohnya energi sinar matahari, udara, energi pasang surut air laut dan sumber apa ini? Oh, nggak jelas sumber apa ini. Terus selanjutnya itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, renewable resources. Nah, ini mungkin pengertian dari ini Mbak Lala ya. Itu air sering kekeringan. Air itu mengalami siklus. Air itu mengalami siklus. Jadi kenapa dia kering? Karena mungkin saat musim panasnya. Jadi air itu menguap. Jadi dia itu mengalami siklus perputaran. Dari yang awalnya air itu ada di tanah, karena adanya suhu yang panas dia mengalami penguapan sehingga dia membentuk awan di atas, dan bila musim hujan makanya dia turun itu dari atas ke bawah. Jadi air itu mengalami siklus. Kita lanjutkan dulu ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu renewable resources, yaitu jenis sumber daya alam yang jika persediaannya habis. Ya, yang tanya Mas Ayu. Ya. Kita lanjutkan dulu ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu yaitu jenis sumber daya alam yang jika persediaannya habis dalam waktu tidak terlalu lama dan relatif mudah, itu dapat tersedia kembali melalui reproduksi atau pengembangbiakan. Jadi sumber daya alam itu bila habis itu pengembaliannya itu cepat, jadi nggak terlalu lama. Makanya disebut sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oke ya. Termasuk dalam jenis ini adalah itu semua tumbuhan dan semua hewan itu semuanya bisa dapat diperbarui. Contohnya hewan itu adalah peternakan ya. Kalau yang di rumahnya atau di Indo punya ternak, ya ayam, semua hewan. Jadi dengan cara dikembangbiakan. Kalau tumbuhan dengan cara banyak ya, stek dengan penanaman. Air, ini pertanyaan dari Mas Ayu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya air itu mengalami siklus. Yang mungkin yang dilihat di video Mbak Ayu ini, itu dia mengalami kekeringan air itu mungkin dalam masa kemarau. Jadi saat kemarau itu siklus air itu dia berada ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, itu air itu mengalami siklus. Jadi saat kekeringan, saat musim kemarau, musim panas, ya, karena tidak adanya hujan, air yang di daratan itu jauh di dalam tanah, adanya itu jauh di dalam tanah, ada di laut dan di udara dia menguap. Dan nanti saat musim hujan, saat kemarau sudah selesai musim hujan, maka air itu akan turun. Jadi siklusnya seperti itu. Itu gampangannya kita sebut seperti itu, gampangannya ya. Karena kita sekarang tidak masuk dalam materi itu. Jadi ada siklus. Ya, jadi saat musim hujan air turun, saat musim kemarau air menguap ke atas. Jadi gampangannya seperti itu. Ya, mungkin saya lanjutkan dulu ya. Tadi sumber daya alam yang dapat diperbarui. Selanjutnya apa? Yang ketiga itu sumber daya alam yang tidak dapat pulih atau tidak dapat diperbarui. Yang sulit diperbarui. Non-renewable resources. Kenapa? Ya, yaitu jenis sumber daya alam yang jika persediaannya habis itu sangat sulit, bahkan tidak mungkin untuk menyediakannya kembali. Karena membutuhkan waktu yang sangat lama, ribuan bahkan jutaan tahun. Itu pun jika kondisi lingkungannya memungkinkan. Ya, jadi sulit sekali ya itu untuk pemulihannya. Kalau misalnya dia habis, itu untuk pemulihannya itu sangat lama sekali, membutuhkan waktu ribuan tahun. Ya, ribuan tahun, jutaan tahun. Makanya disebut sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Jadi contohnya ini semua barang-barang tambang termasuk dalam jenis sumber daya alam ini. Contohnya apa? Minyak kan ya, minyak bumi. Ya benar, tambang minyak. Ya, emas. Ya kan? Batu bara. Itu semua itu selama sekali pembentukannya, jutaan bahkan ribuan tahun ya.
itu terbentuk dari fosil-fosil tumbuhan, fosil-fosil hewan maupun fosil-fosil makhluk hidup yang lama terkubur dalam tanah terus menjadi seperti itu, menjadi batu bara, menjadi ribuan tahun terkubur gitu. Seperti itu dari fosil-fosil. Ini aulan ada yang offline ini. Makanya mestinya jangan boros-boros sama minyak. Ya, jadi ya yang pernyataannya Mbak Santi ini benar. Jadi kita harus bisa menghemat energi. Intinya gitu, kita harus bisa menghemat energi. Energi itu enggak hanya kalau batu akik itu termasuk batuan apa, Pak? Itu mungkin kita sekarang belum masuk bukan masuk materi batuan ya. Batu. Iya, kalau batu saya kurang tahu itu yang kalau masalah itu. Mungkin masuk batuan atau gitu jimat. Masih termasuk dalam logam. Jadi dia dalam sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Oke, lanjut. Perasaan ini yang dibahas nggak sama persis dengan modul. Ya, jadi modul yang saya pakai itu beda sama modulnya Bu. Siapa lupa saya namanya sebelumnya. Mas Herman. Oke, ini selanjutnya. Ya. Ini selanjutnya sumber daya alam juga dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam dikelompokkan berdasarkan jenisnya itu ada dua ya, seperti yang saya katakan tadi. Sumber daya alam fisik, abiotik, dan sumber daya alam hayati atau biotik ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu biotik itu berarti berhubungan dengan makhluk hidup. Dia itu adalah makhluk hidup. Abiotik kan ada A-nya, berarti dia berlawanan kata, yang bukan makhluk hidup. Iya Pak, nggak sama dengan modul. Perusahaan saya sudah modulnya sudah saya upload kemarin. Belum ya? Ya, modul yang saya gunakan ini beda, punyanya Bambang. Ya nanti modulnya mungkin saya share aja nanti di grup. Oke. Ya, makanya mungkin nanti saya share aja nih presentasinya biar lebih lengkap ya. Lebih lengkap soalnya yang saya buat di presentasi ini, yang saya buat di PPT saya ini dari 2 modul. Jadi yang nggak ada saya masukkan. Jadi lebih lengkap. Karena akan lebih lengkap kan pengetahuannya jadi lebih banyak. Ya. Jadi nanti untuk ujiannya mungkin belajar dari PPT saja biar gampang. Oke, lanjutkan. Mungkin ini sumber daya alam. Oke, sumber daya alam biotik itu semua kekayaan alam yang bukan makhluk hidup ya, seperti yang dijelaskan tadi. Dan sumber daya alam biotik itu merupakan makhluk hidup. Terus selanjutnya ini adalah menurut potensi penggunaannya. Sumber daya alam itu dibagi beberapa macam ya.
Yang pertama itu sumber daya alam materi. Nah, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, ya misalnya batu, besi, emas, kayu, serat kapas, rosella, ya dan sebagainya. Jadi ini sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Terus yang kedua itu ada sumber daya alam energi. Ya itu merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya. Misalnya bentar. Apa saya kurang tahu ya Rosella itu ya. Nanti saya jadi Rosella. Iya, ini saya juga kurang tahu itu Rosella itu apa ya. Terus yang lihat itu Rosella itu penyakit. Nanti saya cari aja dulu. Oke, selanjutkan ya, sumber daya alam energi. Iya, ya kayaknya dia semacam tumbuhan dia tuh Rosella. Saya selanjutkan dulu ya. Yang ketiga itu sumber daya alam ruang, merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup, misalnya area tanah, daratan, dan angkasa seperti itu. Yang selanjutnya itu sumber daya alam yang senantiasa tersedia. Contohnya apa? Sinar matahari, air, pasang surut air laut, udara. Ya, sinar matahari. Oke, kita lanjutkan ya, semuanya fokus. Ya, dahulu pemanfaatan energi matahari itu dirasakan masih sangat sederhana, misalnya membantu proses pengeringan, ya kan masih kurang dimanfaatkan gitu. Jadi pemanfaatannya hanya untuk mengeringkan baju seperti itu, kan kurang dimanfaatkan. Namun saat ini manusia telah mampu memanfaatkan energi matahari untuk pembangkit tenaga listrik ya, atau pengganti bahan bakar walaupun masih sangat terbatas penggunaannya. Ini mungkin ada tayangan video. Bulan apa termasuk sumber daya alam, Pak? Bulan apa? Maksudnya gimana ya? Oh, bulan apa termasuk sumber daya alam, Pak? Oh, bukan ya. Jadi tadi itu matahari itu sinarnya ya, yang termasuk sumber daya alam itu sinarnya. Jadi semua yang ada di bumi, bulan itu kan nggak ada di bumi, cahaya bulannya, Mbak. Kalau matahari kan juga cahaya matahari, itu kan di luar bumi. Ya benar Mbak Mini. Jadi kan seperti tadi ya, sumber daya alam itu apa yang ada di bumi, apa yang dirasakan di bumi. Jadi kalau bulannya itu bukan, mataharinya pun bukan. Yang jadi sumber daya alamnya itu apa? Sinar mataharinya. Jadi yang dirasakan di bumi itu sumber daya alam. Gimana? Teks Pak yang jawab bukan Amin. Coba materi. Ya maksud saya, ya Mbak Tokspul, Mbak Amin ini benar. Kan bulan kan di luar bumi, jadi bukan termasuk sumber daya alam. Jadi kalau cahaya bulannya itu bisa dimasukkan dalam sumber daya alam. Kalau bulannya enggak. Oke ya, kita lanjutkan itu. Ini yang kita tadi masuk sinar matahari ya. Jadi saat ini tuh sinar matahari itu banyak dimanfaatkan ya.
energi matahari itu banyak dimanfaatkan. Salah satunya itu untuk pembangkit tenaga listrik, ya, atau pengganti bahan bakar, walaupun masih sangat terbatas penggunanya. Jadi banyak ya, ada beberapa sekarang banyak ya di Indonesia itu kampus-kampus yang membuat mobil listrik, kampus-kampus yang membuat mobil listrik, mobil yang oke, kita fokus di sini dulu ya. Jadi seperti mobil listrik ya, mobil listrik nggak menggunakan tidak menggunakan bahan bakar minyak, jadi menggunakan listrik yang dimanfaatkan dari sinar matahari. Itu banyak sekarang ya. Ya, kita ada video, harap semuanya melihat. Oke, bisa lihat, semuanya bisa lihat semuanya. Oke ya. Jadi ya mungkin kalau masih ada waktu, kita lanjutkan video ini di akhir kelas ya. Nggak jalan. Jadi di video itu, jadi tadi itu salah satu contoh ya pemanfaatan salah satu contoh pemanfaatan energi matahari sebagai pembangkit listrik. Videonya share ya, mungkin nanti langsung lihat rekamannya aja, mungkin lihat rekaman yang kita lihat. Kenapa tadi belum lihat videonya? Kita lanjutkan aja videonya udah. Oke ya. Jadi tadi itu apa? Tadi itu contoh beberapa pemanfaatan energi matahari sebagai sebagai salah satu sumber daya yang digunakan untuk menggantikan minyak. Kan sekarang banyak sekali ya kelangkaan BBM. Kita cari solusinya ya. Solusinya yaitu beberapa menggunakan mobil tenaga listrik. Ya. Oke, langsung lanjutkan lagi. Ya. Itu biasanya untuk ngecas itu. Ya, tadi sumber daya alam yang tidak pernah habis, salah satunya ada air ya. Itu air merupakan apa? Air merupakan pelarut yang baik terhadap senyawa organik dan anorganik.
Ya, medium reaksi kimia menyerap panas dan bahan baku fotosintesis ya. Terus ini kemampuan tanah untuk menyimpan, ya lanjutkan ya. Kemampuan tanah untuk menyimpan atau menahan air itu disebut kapasitas lapangan. Kalau di bumi kita nih, air yang terdapat dalam tanah itu dibagi beberapa macam. Ya, ini ada air kimia. Air kimia itu air yang terikat kuat karena persenyamaan kimia. Oleh karena itu tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Terus yang kedua itu ada air kapiler atau air tawar. Air yang terletak di antara butiran-butiran tanah atau pori karena adanya gaya kapiler, dan air ini yang biasa digunakan oleh tanaman sehingga disebut air tanah. Yang ketiga ini ada air higroskopis atau air hidrasi. Air yang terdapat pada permukaan molekul tanah yang hidrofil dan terikat oleh koloid tanah serta tidak dapat digunakan oleh tanaman. Yang terakhirnya ada air gravitasi. Air gravitasi ini air yang berlebihan dari kapasitas lapangan, tidak banyak digunakan oleh tanaman dan selalu bergerak mengalir karena pengaruh gaya gravitasi ya. Iya. Tapi dengar suara saya. Ya, ini selanjutnya sumber daya alam yang tidak habis itu ada udara. Ya, potensi sumber daya alam yang juga selalu ada yaitu lapisan atmosfer atau udara ya. Jadi nggak pernah habis itu ya. Terus selanjutnya atmosfer bumi itu terdiri atas 4 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Jadi troposfer itu apa? Troposfer itu lapisan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan di bumi, yang merupakan kawasan terjadinya dinamika cuaca. Ya, biasanya dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan ya, seperti pertanian, perhubungan, transportasi. Jadi udara yang langsung mempengaruhi kehidupan di bumi. Kemudian ya, lapisan stratosfer. Stratosfer itu apa? Itu merupakan kawasan konsentrasi ozon, berfungsi sebagai filter radiasi ultraviolet yang dipancarkan matahari. Ya, biasanya lapisan stratosfer ini telah dimanfaatkan sebagai jalur penerbangan pesawat jet. Selanjutnya ini sumber daya alam yang dapat diperbarui. Halo, ini sebelum melanjutkan ini sekarang waktunya udah jam. Saya taruhkan aja sampai jam 10. Kalau sampai jam 11 gimana? Halo, saya taruhkan sampai jam 11 ya. Oke, lanjutkan dulu aja nih. Selanjutnya sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi kenapa kita sebut sumber daya yang dapat diperbarui itu merupakan jenis sumber daya alam yang jika persediaannya habis itu dimanfaatkan. Jika habis dimanfaatkan, maka untuk mengembalikan kualitas dan keberadaannya itu tidak terlalu sulit dan memerlukan waktu yang tidak terlalu lama. Dan contohnya tanah, hewan, tumbuhan.
edit tanah ya. Ini Marbut pada tahun 1940 ini mengartikan bahwa tanah adalah suatu sistem kompleks dari lapisan luar kerak bumi dengan ketebalan yang berbeda-beda, serta warna, struktur, susunan, sifat kimia, fisika, dan biologisnya berbeda pula. Dan ada lagi, ini tanah merupakan hasil alam yang terbentuk dari proses destruktif berupa pembusukan senyawa organik dan pelapukan batuan, serta proses sintesis berupa pembentukan mineral. Dan ini beberapa ini kita 10 menit lagi ya. Nanti 10 menit lagi nanti saya kasih tugas. Tanah itu terdiri dari beberapa lapisan ya, antara lain itu ada topsoil, lapisan atas, seperti dari artinya top itu atas ya. Jadi lapisan yang paling atas itu dengan ciri dalamnya itu kurang lebih 20-30 cm. Ya, tanahnya gembur dengan porositas dan drainase yang baik. Terus mengandung banyak unsur hara karena tempat pengumpulan bahan organik yang mengalami pembusukan dan humifikasi, pembentukan humus. Jadi subur ya, tanahnya itu subur. Terus warna tanahnya itu gelap. Yang kedua, subsoil atau lapisan bawah. Ya, ini dengan ciri-ciri mengandung bahan organik yang sedikit. Jadi banyak batuan ya di situ. Ya. Itu merupakan tanah yang kompleks tersusun dari tanah liat sehingga porositasnya itu rendah. Terus yang ketiga, ikatan butiran tanahnya itu sangat stabil sehingga drainasenya itu kurang. Jadi kurang mampu menyimpan air. Jadi beda dengan yang topsoil tadi. Terus ini selanjutnya ada regolit atau bahan induk, yaitu semua bahan batuan yang dapat berubah menjadi tanah. Dan bedrock, batuan dasar ya, yaitu lapisan yang paling dalam berupa batuan yang tidak mengalami pelapukan, tempat penyimpanan air bawah tanah dan terdapatnya aliran air bawah tanah. Jadi di bedrock itu komposisinya itu batuan besar ya. Halo, semuanya masih di tempat? Aku ingin ini selanjutnya mana tadi ya, proses kita lanjutkan ya. Proses pembentukan tanah itu bisa mencapai 100 sampai 100 ribuan tahun ya dari bahan induk. Jadi bahan induk yang tadi yang berupa batuan tadi itu membentuk dari ribuan tahun ya untuk menjadi tanah. Kita lanjutkan lagi ya, seperti ini kita bisa lihat di bagan ini. Contohnya ini adalah bahan induk. Bahan induk yang berupa bahan mineral dan bahan organik. Bahan mineral itu contohnya apa nih bahan bakunya? Itu granit, basal, andesit, riolit, diorit, gabbro, dolomit. Terus ada bahan baku, endapan, glasial, dan bahan mulus. Terus bahan organik ini adalah sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Jadi tumbuhan yang sudah mati ya, fosil-fosil itu merupakan bahan organik. Ini sumber daya hewan, dan ini selanjutnya sumber daya hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan itu merupakan sumber daya energi hayati. Bahan organik yang dapat dimanfaatkan manusia banyak ragamnya, ya, kotoran hewan dan daun, dan dapat dimanfaatkan untuk pupuk dan biogas. Kalian tahu biogas?
Ya soalnya, tapi masih dengar suara saya kan ya? Iya, iya. Ya, kita lanjutkan aja. Pokoknya masih dengar aja, nggak apa-apa. Soalnya ini saya di asrama, nggak enak kalau terlalu keras. Jadi perkembangan, kita lanjutkan ya, perkembangan ilmu teknologi itu memiliki dampak negatif dan dampak positif. Ya, dampak negatifnya itu apa? Jadi perkembangan ilmu dan teknologi adalah manusia bisa melakukan eksploitasi sumber daya alam sehingga dapat mempercepat rusaknya lingkungan dan akan menurunkan daya dukung serta mutu lingkungan. Jadi banyak tangan-tangan manusia yang mengeksploitasi sumber daya alam itu secara berlebihan. Seperti video yang saya contohkan sebelumnya, sehingga menimbulkan hutan gundul, erosi seperti itu. Tapi dampak positifnya apa dari perkembangan ilmu? Jadi ilmu dan teknologi itu senantiasa berusaha mengembangkan dan meningkatkan produktivitas sumber daya hayati. Jadi dengan adanya ilmu dan teknologi itu semuanya bisa berkembang dengan baik. Ya, ini sumber daya alam yang tidak dapat berbarui. Yaitu sumber daya alam yang jika persediaannya habis itu dimanfaatkan, maka pengolahannya itu sangat sulit dan sangat lama sekali. Ya, contohnya itu semua jenis bahan galian dan barang tambang. Ini bahan galian dan tambang ini ya, ini beberapa bahan galian. Contoh bahan galian yang terdapat di Indonesia dikelompokkan ke dalam 3 golongan ya. Ini ada galian A, galian B, dan galian C. Yang bahan galian A itu bahan galian strategis, semua jenis barang tambang yang sangat penting bagi pertahanan dan keamanan negara. Contohnya apa? Bahan galian A antara lain minyak bumi, gas alam, batu bara, aspal, timah, nikel, bauksit, tembaga, dan bahan-bahan radioaktif itu semuanya sangat penting. Kemudian yang kedua itu adalah bahan galian B. Bahan galian vital itu semua jenis barang tambang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya emas, perak, platina, dan wolfram. Kemudian ada selanjutnya bahan galian C, itu barang-barang tambang yang diperlukan untuk kegiatan industri. Contohnya mineral non logam, batu pasir, belerang, ya, batu-batu permata. Oh ya. Ya. Sebentar lagi ini selesai. Ini ya, nanti ini saya kasih tugas saja. Mungkin nanti yang Mbak Wawa dikasih tahu ya. Oke, ini salah satu contoh bahan galian C. Itu oke, ini sudah selesai untuk yang jenis-jenis sumber daya alam. Oh ya, ini saya ada tugas. Sebentar. Oke ya, itu masih lemot ini. Oke, ini mungkin bahan terakhir sumber daya alam. Nanti minggu depan kita masuk ke pemanfaatan lingkungan hidup. Jadi ini ada tugas contoh pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang nomor 2, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan pemanfaatan sumber daya alam yang punya sifat gabungan. Biasanya tugasnya seperti apa ya mengumpulkannya?
Iya, bukan maksud saya ngumpulkannya gimana, di apa, dikirim saya di email saya aja ya. Oke, jadi besok kita masuk ke lingkungan hidup, pemanfaatan lingkungan hidup. Jadi ini 3 soal ini: pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui, 2 pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan pemanfaatan sumber daya alam yang punya sifat gabungan. Inbox iya, ini tugasnya nih. Mungkin bisa diketik di Microsoft Word. punya Microsoft Word ya. Ini email saya, atau di Facebook aja nggak apa-apa. Jadi tuliskan contoh-contoh ini ya, contoh-contoh pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan pemanfaatan sumber daya alam yang punya sifat gabungan. Ke sana, di share di grup aja biar gampang ya. Ya, sebutkan contoh-contohnya. Bentar. Oke. Nanti saya share di grup aja ya. Ini tugasnya, deadline-nya sebelum pertemuan ketiga. Jadi nanti pertemuan ketiga kita bahas. Pertemuan ketiga itu hari Kamis. Sebelum hari, saya kasih deadline hari Senin aja ya. Senin depan. Ya, sebelum pertemuan ketiga itu jadwalnya hari Kamis. Minggu ketiga hari Kamis, berarti hari Rabu. Iya, seminggu kan hari Rabu, berarti kan seminggu hari Rabu. Apa Kamis ini? Kamis depan, Rabu minggu depan. Rabu minggu depan. Ini listnya 10. Saya absen dulu ya, yang masih online. Agus Susianti ini hadir ya? Amini hadir. Sebentar, saya absen dulu, nanti sudah selesai. Assalamualaikum dah. Waalaikumsalam. Oh gitu. Ya udah. Nanti mungkin pertemuan ketiga ini tugasnya. Selanjutnya saya tutup. Oke. Ya udah.
Ya itu Mbak, ini demikian yang dapat disampaikan. Jam berapa Pak kelasnya? Ini sudah selesai, mau saya tutup? Itu terima kasih. Besok minggu depan kita masuk ke pemanfaatan lingkungan hidup. Ini jangan lupa tugasnya Kamis Rabu minggu depan dikumpulkan by email. Kamisnya kita bahas. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.